Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil karim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pinrang, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pinrang, Bapak-bapak tokoh pemerintahan, tokoh legislatif, Bapak Ibu para guru, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semua, para siswa dan siswi yang saya banggakan. Rasul adalah manusia paling sukses sepanjang sejarah. Beliau bukan saja sukses memimpin orang banyak, tetapi beliau juga sukses memimpin keluarga. Beliau bukan saja sukses menjalin hubungan dengan Allah, tetapi beliau juga sukses menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dewasa ini banyak kita jumpai orang-orang yang sukses, tetapi kesuksesan mereka tidak sempurna. Ada orang sukses memimpin orang banyak, tetapi ia gagal memimpin keluarga. Ada orang sukses menjalin hubungan dengan sesama manusia, tetapi ia gagal berkomunikasi dengan Allah. Ada orang berhasil membangun kerajaan bisnisnya, tetapi ia gagal membangun pribadi yang terpuji. Kita boleh belajar kiat-kiat kesuksesan kepada tokoh-tokoh sukses di dunia. Kita belajar tentang negosiasi bisnis kepada Donald Trump misalnya. Kita belajar tentang cash flow kuadranya Robert Kiyosaki. Kita belajar tentang bagaimana membangun visi dan inovasi kepada Steve Jobs, pendiri Apple Corporation. Tetapi bacalah riwayat hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang sukses di satu bidang, tetapi gagal di bidang lainnya. Anak-anakku, para siswa, dengar di belakang. Dengar. Siapa idola artisnya? Punya idola artis? Punya? Nah, lihatlah para artis dan selebriti. Mereka dipuja-puja oleh para penggemarnya sebagai pahlawan berkat peran pembela kebenaran yang telah mereka mainkan dalam sebuah film. Tetapi dalam dunia nyata mereka kadang-kadang menjadi seorang pengecut. Dalam film ia berhasil menaklukkan berbagai tantangan, tetapi dalam dunia nyata ia diperbudak oleh narkoba dan sabu-sabu. Rasul adalah orang yang sangat paripurna. Beliau bukan saja berhasil membangun peradaban manusia, tetapi beliau juga berhasil membangun pribadi yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah, sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang terpuji. Ibu bapak, sekarang ini ada istilah the power of love, kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama adalah respect,
yang kedua adalah care, yang ketiga adalah responsibility. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan menghormati orang yang kita cintai, kita akan memerhatikan orang yang kita cintai, dan kita menjalankan sebuah tanggung jawab kepada orang yang kita cintai. Sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta, oh, kalau satu hari tidak berjumpa rasa setahun. Seorang pemuda yang sedang jatuh cinta sampai-sampai ia berkata kepada kekasihnya, tidak kudapat gadismu di utara, akan kutunggu jandamu di selatan. Begitu jugalah kalau kita cinta kepada Rasul, kita harus selalu menyebut nama beliau dengan rajin berselawat siang dan malam. Kita rela berkorban untuk kepentingan Islam, risalah yang beliau tinggalkan, dan kita bersedia mengikuti kebiasaan-kebiasaan beliau. Ibu bapak, Rasul berhasil meraih sukses yang sangat luar biasa karena beliau mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi kunci kesuksesan beliau. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang harus kita contoh agar kita memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apa kebiasaan yang menjadi kunci kesuksesan Rasul? Yang pertama adalah sholat tahajud. Ayo, anak-anakku para siswa, sholat tahajud hukumnya apa nak? Sholat tahajud hukumnya bagi orang Islam secara keseluruhan, sholat tahajud hukumnya sunat. Tetapi Rasul bagi diri beliau sendiri menjadikan sholat tahajud hukumnya wajib. Begitu lamanya beliau melaksanakan sholat tahajud, kadang-kadang sampai kaki beliau bengkak. Pertanyaannya adalah, kalau Rasul menjadikan sholat tahajud sebagai sebuah kewajiban, pasti ada sesuatu yang sangat istimewa yang terkandung dalam sholat tahajud. Kalau Rasul mengerjakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak, maka pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terkandung dalam sholat tahajud. Ternyata ibu bapak, Rasul berhasil menaklukkan berbagai tantangan, ujian dan cobaan karena beliau memiliki kekuatan spiritual yang sangat dahsyat yang dibangun dan dipelihara melalui sholat tahajud. Dan orang yang melakukan sholat tahajud ibu bapak, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, tidak ada satu makhluk pun di dunia yang dapat menjatuhkannya. Sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan seseorang, tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang bisa mengangkatnya. Makanya itu, pernah punya masalah Pak, Ibu? Pernah menghadapi masalah? Ibu Bapak, kalau kita menghadapi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah karir, bangunlah di waktu malam, lakukan sholat tahajud, berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Jadi kalau menghadapi permasalahan yang besar, curhat sama Allah, jangan curhat kepada dukun dan paranormal. Tuh, ada orang kambingnya hilang Pak, dia datang kepada seorang dukun, dia bilang, Pak dukun, kambing saya hilang, tolong Bapak dukun meramal, kira-kira kambing saya sekarang berada di mana? Kata dukunnya, setelah saya ramal-ramal, kambing Bapak sekarang ini sedang melahirkan di bawah pohon.
Orang itu kaget, kenapa bisa melahirkan Pak Dukun? Emangnya kenapa? Kambing saya yang hilang itu jantan Pak Dukun. Kata dukunnya, kenapa tidak bilang dari tadi kalau kambingmu yang hilang itu jantan? Yang kedua, kebiasaan yang menjadi kunci kesuksesan Rasul. Kalau yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua adalah sholat duha. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan engkau malas mengerjakan sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka akan aku cukupkan rezekimu pada sore harinya. Ibu, Habib, mau rezekinya cukup atau banyak? Ibu, mau cukup atau banyak? Mau cukup atau banyak? Dengar. Banyak belum tentu cukup, tetapi kalau cukup sudah pasti banyak. Ada nggak orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia? Ada. Yang tidak bahagia karena tidak ada uangnya lebih banyak lagi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ternyata kebahagiaan tidak bergantung pada banyak dan sedikitnya uang yang kita miliki, tetapi kebahagiaan bergantung pada bagaimana cara berpikir kita dalam menyikapi harta yang kita miliki. Meskipun harta kita banyak, tetapi berpikirnya selalu merasa kurang, maka kita adalah orang-orang yang miskin. Meskipun harta kita tidak terlalu banyak, tetapi selalu merasa cukup, maka kita adalah orang-orang yang kaya. Maka orang berkata, success is not determined by economic, but success determined by philosophy. Sukses tidak ditentukan oleh ekonomi, tetapi sukses ditentukan oleh filosofi, cara pandang kita terhadap ekonomi. Dan sholat duha itu merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Tetapi barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat pemberianku, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Di pagi hari kita bersyukur kepada Allah, karena di waktu malam kita dimatikan oleh Allah melalui tidur. Di waktu pagi kita masih bisa menatap kehidupan, kita ungkapkan rasa syukur kita, salah satunya dengan melakukan sholat duha. Dan kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya kepada kita. Ya Bu ya? Halo ibu-ibu? Halo ibu-ibu? Kalau ibu-ibu bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Ya Bu? Makanya itu kalau ibu-ibu punya rumah satu, bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan kasih lagi satu rumah. Percaya apa tidak Bu? Percaya. Ibu, kalau ibu punya mobil satu, bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan kasih lagi satu mobil. Benar apa tidak Bu? Benar. Sekarang giliran bapak-bapak. Pak, kalau punya istri satu, bersyukurlah kepada Allah. Disunat 2 kali kalau pulang ke rumah. Ada seorang suami mau berpoligami Pak, mau kawin lagi, tetapi minta izin kepada istrinya dengan cara yang halus, dengan menulis sebuah puisi. Isi puisinya begini, dia bilang, istriku tercinta, kalau engkau bumi, akulah matahari. Aku menyinari engkau karena engkau membutuhkan aku. Ternyata bukan hanya bumi yang diciptakan oleh Tuhan, ada planet lain yang juga mendambakan sinarku. Karena itu izinkan aku menyinari planet lain, karena itu sudah takdirku dan Tuhan pun tidak akan marah. Mau tahu jawaban istrinya?
Istrinya juga menjawab dengan sebuah puisi. Puisi istrinya begini: suamiku tercinta, kalau engkau memang matahari sang penebar cahaya, aku relakan engkau menyinari planet lain. Ternyata aku sadari engkau hanya sejengkal lilin kecil, jadi jangan bermimpi menyinari planet lain. Ibu bapak, sebuah hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata dengan rajin melakukan sholat duha di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu profitnya akan selalu meningkat di akhir tahun. Dari mana rumusnya? Melakukan sholat duha bisa meningkatkan profit, laba, atau keuntungan bisnis. Ternyata ibu bapak, kalau kita rajin melakukan sholat duha, Allah akan memberikan pikiran-pikiran yang cerah. Dan kalau pikiran kita cerah, akan muncul ide-ide kreatif. Dan dari kreativitas itulah bisa mendatangkan uang. Jadi saya sepakat, money is not everything. Uang bukan segalanya. Yang paling penting adalah brain, otak yang melahirkan ide dan pikiran. Karena ide dan pikiran itulah yang melahirkan kreativitas, dan kreativitas itulah yang melahirkan uang. Ayo, sering ada penjual sayur lewat di depan rumahnya? Sering? Ini penjual sayur yang saya mau cerita lain. Ada penjual sayur pak, masuk ke sebuah komplek perumahan. Dia cari ide, bagaimana caranya supaya banyak pembeli yang datang. Maka begitu masuk ke komplek perumahan itu, si penjual sayur berteriak dengan suara yang lantang, "Tolong, tolong, tolong!" Maka dalam waktu yang singkat orang berbondong-bondong pada datang bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Dengan santai penjual sayur itu menjawab, "Ada macam-macam, ada kacang, ada toge, ada labu." Inilah contoh orang yang kreatif. Ibu bapak, saya membaca sebuah laporan bisnis dari Jepang. Ternyata bisnis yang paling banyak untungnya di Jepang bukan bisnis otomotif atau produksi pembuatan mobil yang mungkin seperti kita duga. Ternyata bisnis yang paling banyak untungnya di Jepang adalah bisnis kreatif berupa produksi film-film kartun dan karya-karya komik. Di Jepang kita kenal memiliki film-film kartun yang sangat populer. Ada Doraemon, ada Shinchan, ada Nikita, ada Naruto, ada apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Banyak. Itu adalah bisnis kreatif, ibu bapak. Film-film kartun itu dijual secara global di berbagai saluran TV swasta di dunia. Harganya mahal dan modalnya cuma ide. Mobil memang mahal harganya, tetapi modalnya juga mahal. Makanya ada dua burung perkutub. Perkutub pertama pintar menyanyi, perkutub kedua tidak pintar menyanyi. Datang pembeli bertanya, "Berapa ini harganya perkutub yang pintar menyanyi?" Kalau yang itu pak 10 juta. Mahal ya? Iya pak, pintar menyanyi. Kalau begitu yang ini saja, yang dari tadi diam saja, yang tidak pintar menyanyi. Kalau yang ini berapa? Kata penjualnya, kalau yang itu pak 20 juta. Kenapa bisa lebih mahal? Kan tidak pintar menyanyi. Kata penjualnya, bapak harus tahu, itu lagu yang dinyanyikan oleh perkutub pertama adalah hasil karya perkutub kedua. Jadi memang dia diam-diam tapi pencipta lagu. Itu perkutub pertama bayar royalti sama perkutub kedua. Makanya dalam dunia bisnis kita mengenal sebuah slogan, marketing without creativity is bullshit. Pemasaran tanpa kreativitas itu adalah omong kosong. Dan salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas adalah dengan rajin
melakukan sholat duha. Saya yakin kalau anak-anakku semua mulai dari sekarang rajin melakukan sholat duha setiap hari, insya Allah akan bisa mencapai 100% kelulusan. Sudah berapa? Sudah berapa? Sudah 2. Kebiasaan yang ketiga yang menjadi kunci kesuksesan Rasul, kalau yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Ayo, berapa kali libur dalam sepekan? 1 kali. Setiap hari apa? Setiap hari Ahad. Bapak Ibu tahu setiap tanggal berapa gajian? Nah, Ibu Bapak, kalau kita sekolah ada hari-hari tertentu kita libur. Kalau kita bekerja ada hari-hari tertentu terima gaji. Begitu juga orang-orang beriman dalam mengerjakan amal kebajikan, ada hari-hari tertentu di mana amal kebajikannya dihitung dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Hari apa itu? Hari Senin dan hari Kamis. Makanya Nabi berkata, setiap hari Senin dan hari Kamis amalan umat manusia dilaporkan kepada Allah. Saya, kata Nabi, ingin pada saat amalan saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Dan ternyata Ibu Bapak, dengan rajin melakukan puasa Senin Kamis akan melahirkan pengawasan melekat bagi orang yang melakukannya. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan, Pak. Lampu merah menyala, dia lewat saja. Begitu ditangkap sama polisi, ditanya, kamu tidak lihat ada lampu merah menyala? Dia jawab, lampu merahnya saya lihat, Pak, tapi saya tidak lihat kalau ada bapak polisi. Taat kepada aturan hanya karena ada polisi. Orang yang rajin melakukan puasa Senin Kamis, ada polisi atau tidak ada polisi, ada KPK atau tidak ada KPK, ada inspektorat atau tidak ada inspektorat, ada pengawas ujian atau tidak ada pengawas ujian, ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Dan memang wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ada orang setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi, setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, Allah tahu siapa yang mencuri mangga ini. Dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap juga dicuri sama orang. Tulisannya sudah ada tambahannya lagi, Allah tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Allah tidak akan memberitahukan siapa-siapa. Sama itu Pak, orang kebelet udah mau buang hajat besar, celakanya belum nyampe di rumahnya, yang dia dapat cuma toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu. Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya, maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya itu dia buat tulisan besar-besar, jangan coba-coba curi celana ini. Celana ini milik petinju nasional. Dia masuk ke toilet buang hajat. Selesai buang hajat dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang dibawa kabur oleh orang. Tulisannya sudah berganti lagi, jangan coba-coba mengejar, celana ini dicuri oleh pelari nasional. Orang yang melakukan puasa Senin Kamis akan melahirkan pengawasan melekat, menjadi orang-orang yang disiplin. Yang keempat, kebiasaan yang menjadi kunci kesuksesan Rasul, kalau yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah puasa Senin Kamis,
Yang keempat, kebiasaannya menjadi kunci kesuksesan Rasul adalah kerja keras, ikhtiar. Ketika Rasul datang ke Taif untuk menyampaikan dakwah, beliau dilempari dengan kotoran-kotoran binatang dan potongan-potongan besi. Beliau berlari tapi juga masih dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril menawarkan jasa. Ya Muhammad, kalau engkau mau, orang-orang yang telah melempari kamu dengan potongan-potongan besi bisa saya hancurkan sekarang juga Muhammad. Lalu apa jawab beliau? Jangan ya Jibril, saya ini diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Saya hanya akan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhanku, berikan petunjuk kepada umatku, mereka tidak tahu kalau saya ini adalah utusanmu. Inilah perbedaan Nabi kita dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka dia pukulkan tongkatnya ke tengah lautan, dan lautan itu berubah menjadi daratan. Itu memang adalah peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi itu bukan proses yang alamiah. Nabi Isa untuk meyakinkan umatnya dengan izin Allah yang menghidupkan orang mati, itu memang adalah peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi proses itu bukan proses yang manusiawi. Nabi Sulaiman untuk menundukkan Ratu Balkis, dalam sekejap ia membangun istana yang lebih megah dari Ratu Balkis. Itu memang sangat menakjubkan, tetapi peristiwa itu bukan peristiwa yang alamiah dan manusiawi. Rasul kita rela berdarah, rela berkeringat, bahkan gigi beliau patah dalam sebuah peperangan demi untuk berdialog, meyakinkan kepada umat tentang kebenaran Islam. Islam adalah agama yang menekankan kerja keras. Anak-anakku tahu, dalam dunia pernikahan ada istilah pilot. Ada pilot? Apa itu pilot? Apa itu pilot? Pilihan orang tua. Ada sepasang pengantin baru. Sepasang pengantin baru itu Pak menikah berdasarkan pilot. Maka di malam pertama antara suami istri masih malu-malu satu sama lain, karena belum kenal sebelumnya. Maka di malam pertama itu sambil malu-malu suaminya bertanya kepada istrinya, Dek, boleh gak saya pegang tangannya? Kata istrinya, boleh bang, kan kita sudah menikah. Suaminya bertanya lagi, Dek, boleh gak saya pegang kakinya? Kata istrinya, ya boleh bang, kan kita sudah resmi suami istri. Suaminya bertanya lagi, Dek, boleh gak saya pegang rambutnya? Setengah marah istrinya berkata, abang dari tadi ngomong melulu, kapan aksinya? Inilah penyakit kebanyakan orang-orang di Indonesia, terlalu banyak bicara, tidak pernah berbuat. Di Indonesia ini banyak orang yang mengidap penyakit NATO, N-A-T-O, no action, talk only. Tidak pernah berbuat, hanya berbicara. Di Indonesia ini terlalu banyak pernyataan, tidak ada kenyataan. Padahal prinsip hidup yang harus kita amalkan adalah less talk, more action. Sedikit bicara, banyak berbuat. Kenapa? Sedikit bicara, sedikit bicara, sedikit bicara. Minta maaf, prinsip itu tidak berlaku bagi saya Usman Jasad yang berprofesi sebagai ustaz, karena saya harus banyak bicara. Dan banyak bicara itulah pekerjaan saya. Bapak Ibu, yang kelima, yang terakhir, kebiasaan yang menjadi kunci kesuksesan Rasul. Kalau yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga puasa Senin Kamis,
Yang keempat, ikhtiar atau kerja keras. Yang kelima, kebiasaan yang menjadi kunci kesuksesan Rasul adalah sedekah. Kita sudah sholat tahajud, Allah sudah jawab doa-doa kita, tetapi rezeki tidak akan diturunkan dari langit kalau kita tidak bersedekah. Kita sudah bekerja keras dan sholat duha, tetapi rezeki tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi kalau kita tidak bersedekah. Ibu bapak, kalau zakat itu adalah proteksi, makanya ada haul dan nisabnya. Tetapi kalau sedekah itu adalah investasi. Namanya investasi tidak ada takarannya. Di dalam bisnis kita mengenal istilah risk management, manajemen risiko. Semakin besar risiko yang kita hadapi, semakin besar keuntungan yang bisa kita dapat. Jadi anak-anakku sekalian, di mana ada risiko, di situ ada rezeki. Di mana ada Alfamart, di situ ada Indomart. Jadi jangan pernah takut kepada resiko. Bahkan ada yang menafsirkan resiko itu dari kata rezeki. Jadi semakin besar resiko, semakin banyak rezeki. Di mana ada resiko, di situ ada rezeki. Sedekah adalah investasi. Namanya investasi, semakin banyak kita sedekah, semakin banyak juga hasil yang kita dapatkan. Dan Allah itu selalu membayar tunai setiap sedekah yang kita keluarkan dalam waktu yang segera 10 kali lipat. Ayo bapak-bapak, pernah nggak bapak-bapak pada suatu hari Jumat selesai sholat Jumat di masjid, begitu keluar berjumpa dengan teman lama, dan teman lama itu mentraktir bapak untuk makan siang? Pernah tidak pak? Sering ya? Bagi orang kebanyakan itu adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya itu adalah salah satu bukti bahwa Allah selalu membayar tunai setiap sedekah yang kita keluarkan 10 kali lipat. Sebutlah, kita ditraktir makan siang nasi campur. Harga nasi campur itu adalah 10.000 rupiah. Kenapa 10.000 rupiah? Karena tadi waktu di masjid, begitu kotak amal masjid lewat, bapak bersedekah pecahan 1.000 rupiah. Sehingga Allah langsung bayar tunai 10 kali lipat. Bentuknya nasi campur, harganya 10.000 rupiah. Baru menyesal, kenapa cuma 1.000 tadi yang saya sedekahkan? Kenapa tidak 10.000 sudah jadi 100.000? Makanya itu ada teka-teki. Pahlawan nasional siapa yang paling rajin masuk masjid dan paling malas masuk masjid? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pahlawan nasional siapa yang paling rajin masuk masjid dan paling malas masuk masjid? Enggak ada yang tahu. Jawabannya adalah yang paling rajin masuk masjid adalah Pangeran Patimura, yang paling malas masuk ke masjid adalah Soekarno. Kenapa? Karena kotak amal di masjid itu rata-rata isinya pecahan 1.000 rupiah, gambarnya Pangeran Patimura. Yang jarang kita temukan di masjid adalah pecahan 100.000, gambarnya Soekarno. Padahal itu Patimura tidak pantas masuk ke masjid bawa parang. Justru yang harus rajin-rajin ke masjid adalah Soekarno, pakai kopiah, tapi jarang kita temukan di kotak-kotak amal di masjid. Pernah berdiri di depan cermin? Berapa kali setiap hari? Nah, coba perhatikan. Kalau berdiri di depan cermin, kalau ibu tersenyum, maka pasti bayangannya di dalam cermin juga tersenyum. Kalau ibu tersenyum, bayangannya di dalam cermin cemberut, hati-hati penampakan. Bersedekah itu Pak, sama dengan kita berdiri di depan cermin.
Seberapa besar yang kita sedekahkan, sebesar itu pula yang Allah akan berikan kepada kita. Seberapa besar harta yang kita keluarkan untuk membantu pembangunan masjid, sebesar itu pula yang Allah akan berikan kepada kita. What you give is what you get. Apa yang Anda berikan, itu pula yang Anda akan terima. Ibu bapak, ini sajalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, masih mau? Maunya sampai jam berapa? Sampai jam 2. Kalau mau sampai jam 2 silakan, bapak ibu tinggal di sini, aku pulang duluan ke Makassar. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan dan semoga ada manfaatnya. Insya Allah kemudian kalau Allah mengizinkan bisa bersua kembali. Terima kasih atas perhatian dan atensinya dan kesempatan yang diberikan untuk berceramah di tempat yang penuh berkah ini. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.